Sebelumnya evakuasi korban banjir Luwu di Desa Kalili juga berlangsung dramatis, di mana tim gabungan dan korban banjir harus berjuang melawan derasnya arus sungai agar bisa sampai ke tempat yang lebih aman. 8 korban banjir di Desa Kalili, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan berhasil ditemukan dan dievakuasi dengan metode Flying Fox. Tim SAR gabungan berupaya menahan derasnya arus sungai demi menyelamatkan warga terdampak banjir yang terdiri dari anak-anak dan orang lanjut usia ini. Evakuasi dengan Flying Fox dilakukan untuk mempercepat proses penyelamatan korban. Ketahui bahwa satu tim juga melakukan evakuasi terhadap satu orang tua yang kondisi lumpuh dan 3 orang dewasa dan 4 anak-anak melewati sungai tersebut dengan menggunakan Flying Fox, dan alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Dan perlu diketahui bahwa total hingga dengan hari keempat ini operasi pencarian ini berjumlah 11 orang dan 1 masih dalam pencarian. Banjir Luwu juga menyebabkan warga Desa Timbusan harus mengungsi. Dengan membawa bekal seadanya, satu keluarga berjalan kaki puluhan kilometer menembus hutan, bahkan menyeberangi sungai berarus deras hingga melewati material tanah bekas longsor. Selain membawa anak-anak, mereka juga terpaksa menandu satu anggota keluarga yang sakit menggunakan sarung dan bambu. Banjir Luwu hingga kini masih belum surut. BNPB mencatat 54 desa di 12 kecamatan terdampak banjir hingga longsor. Setidaknya 3.400 lebih warga terdampak mengungsi ke posko pengungsian dan membutuhkan bantuan logistik. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini soal banjir bandang Luwu, kita bergabung dengan rekan Nasruddin Rubak yang berada di Latimojong. Assalamualaikum, selamat siang Nasruddin. Bagaimana situasi? Iya, Nasruddin, bagaimana situasi terkini pasca banjir yang terjadi di wilayah Luwu dan sekitarnya? Ya, memang bencana banjir bandang dan juga tanah longsor yang terjadi di khususnya wilayah Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, menyisakan duka mendalam bagi sejumlah warga. Selain menimbulkan sedikitnya 13 korban jiwa berdasarkan data dari Posko Induk, bencana banjir bandang ini juga menghanyutkan puluhan rumah warga. Dan saat ini tim SAR gabungan terus berupaya mengevakuasi warga baik melalui jalur udara maupun jalur darat. Dan memang proses evakuasi sangat sulit karena medan yang harus diakses cukup berat. Pemerintah Kabupaten Luwu, Provinsi, dan juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia terus berupaya yang ada di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan ini dipastikan mendapat pasokan logistik yang memadai. Dan saat ini berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Luwu, masih ada belasan rumah warga yang ada di Kecamatan Latimojong yang sama sekali belum bisa terakses, termasuk yang berada di wilayah satu kecamatan di wilayah Kecamatan Suli Barat. Ada setidaknya 300 rumah warga yang ada di sana. Maksud kami 300 jiwa yang ada di sana berdasarkan informasi yang kami terima kemarin dari camat setempat yang sama sekali saat ini belum mendapatkan bantuan. Namun hari ini bantuan dipastikan akan diupayakan untuk disalurkan ke sana, baik melalui teman-teman dari berbagai komunitas dan juga tim relawan yang ada di Kabupaten Luwu yang kini telah mendirikan beberapa posko untuk memastikan logistik atau kebutuhan masyarakat yang menjadi korban ini terpenuhi. Gede. Terkait dengan proses evakuasi seperti apa? Daerah mana lagi yang membutuhkan evakuasi dan bagaimana prosesnya? Untuk evakuasi, pemerintah setempat akan memaksimalkan upaya evakuasi dari wilayah Kecamatan Latimojong karena memang di sana ada sekitar 3.000 warga, namun
upaya evakuasi yang dilakukan melalui jalur udara sudah berhasil mengevakuasi 500 warga yang terjebak. Namun proses evakuasi ini mengutamakan anak-anak dan lansia. Dan saat ini beberapa korban kini telah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Batara Guru Belopa. Gede. Di Latimojong ini apakah ada titik paling parah akibat banjir longsor di sana? Ya, secara umum memang Kecamatan Latimojong ini banjir memang ada beberapa titik yang sangat terparah. Dan untuk akses ke sana masih sangat sulit sehingga masih dilakukan asesmen di lapangan. Saat ini tim belum mampu menjangkau desa-desa terjauh, namun dipastikan bahwa akses jalan menuju ke Kecamatan Latimojong belum bisa dilalui karena selain badan jalan yang tertimbun longsor di beberapa titik, terdapat ada beberapa jembatan yang saat ini sama sekali bisa dilalui karena sudah terbawa oleh arus sungai. Artinya hingga saat ini masih ada warga yang terisolir ya? Iya benar, hingga saat ini memang masih banyak warga di sana dan kemarin yang dievakuasi itu menggunakan jalur udara memang diutamakan bagi anak-anak dan lansia. Namun beberapa warga yang kini terisolir selama 1 pekan ini berupaya untuk keluar dari desa karena kebutuhan logistik mereka sudah menipis sehingga mereka menempuh jalur darat melewati longsoran dan juga jembatan sungai maksud kami yang kini ukurannya sudah meluas. Meski bertarung nyawa namun tidak ada pilihan lain bagi warga karena memang mereka sangat membutuhkan kebutuhan baik kesehatan maupun logistik. Ya, namun terkait dengan pendistribusian bantuan logistik, Nasruddin, apakah ada yang dilakukan baik melalui jalur darat maupun jalur udara, Nasruddin? Ya, selain pendistribusi logistik ini, selain menggunakan jalur udara memang ada upaya untuk mendistribusikan logistik melalui jalur darat, namun kondisi jalur darat memang ada beberapa titik longsoran ke sana sehingga wilayah-wilayah yang terjangkau oleh logistik ini masih di sekitar wilayah desa atau desa-desa terdekat. Namun warga yang lokasinya cukup jauh memang sangat sulit untuk diakses dan namun demikian pemerintah setempat, TNI Polri dan beberapa relawan kini mulai membangun posko di wilayah kecamatan untuk memastikan seluruh kebutuhan masyarakat ini bisa terpenuhi. Baik. Semoga banjirnya juga cepat surut dan warga yang terisolir bisa terevakuasi dengan baik begitu ya. Dan mereka juga bantuan dapat terutama bisa didistribusikan dengan baik dan merata terutama bagi warga-warga yang sampai saat ini masih terisolir. Baik, terima kasih Nasruddin Rubak atas laporan Anda langsung dari Luwu, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali.